سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita masih terus berupaya berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua, dan insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah puasa yang sudah sampai di penghujung akhir, artinya tersisa kurang lebih 10 hari ke depan. Tentunya tidak sedikit pembelajaran yang kita dapatkan daripada ibadah itu sendiri. Tidak hanya yang berkait dengan hubungan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata juga hal yang berkait hubungan kita terhadap sesama. Dan syukur alhamdulillah ternyata kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang barangkali kekurangan, syukur alhamdulillah ibadah puasa memberikan pendidikan yang sangat luar biasa sekali kepada kita, sehingga rasa peduli dan empati di dalam kehidupan kita betul-betul kita bisa rasakan secara sesama. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat suci Al-Quran memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita bahwa kita akan menjadi mulia dan tidak terhina, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ditegaskan, duribat alaihimud dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian tidak akan menjadi terhina, kalian tidak akan menjadi tercela, kalian justru akan menjadi mulia karena lantaran dua hubungan dirawat dengan baik. Yang pertama adalah yang disebut dengan hablum minallah, di mana hubungan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita bisa laksanakan dengan baik. Dan yang kedua adalah hubungan baik kita terhadap sesama, yang kita tunjukkan dengan rasa kepedulian terhadap saudara kita sesama. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tampaknya 20 hari dan yang tersisa 10 hari dirasa mempunyai nilai yang sangat luar biasa sekali hubungan baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya respon positif dalam peningkatan ketakwaan kita dari hari ke hari sampai dengan di malam ke-21 ini, tampaknya terus banyak peningkatan dan kesadaran diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata kita buktikan dengan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah
barangkali godaan dan himpitan yang sedemikian rupa untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kepedulian kita untuk peduli terhadap sesama, barangkali ada saudara-saudara yang ada yang kurang, maka kepedulian itulah yang betul-betul tampak di dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana peluang kita untuk memberikan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya itu adalah merupakan investasi terbesar yang dibelajarkan di dalam kehidupan kita, di mana Allah mendidik kita untuk memberikan kesadaran bahwa di balik harta yang kita punya masih ada hak orang lain yang perlu diberikan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di antara sekian banyak harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada hak orang lain, lis-sa'il, baik orang yang minta maupun wal mahrum, maupun terhadap orang yang tidak meminta. Artinya di sini kita diuji betul-betul untuk peduli terhadap sesama. Dan kalau kita bicara tentang sedekah itu sendiri, maka sesungguhnya sedekah mengajarkan tentang kejujuran diri kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa motivasi terbesar ketika Allah menghadirkan peduli terhadap sesama, bahwa ini adalah rasa wujud daripada rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita mampu berbagi terhadap orang lain, insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat kita. Perhatikan di dalam surah Ibrahim bagaimana Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingatkan, barang siapa kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Perhatikan para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di mana ada rangsangan yang telah diberikan motivasi terbesar bagi mereka yang peduli terhadap sesamanya. Dia mampu memberikan walaupun hanya satu butir kurma dan seteguk air, maka nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan orang yang berbuka puasa. Ini peluang, bahkan peluang ini yang Allah berikan akan diberikan ganjaran khusus di malam bulan suci Ramadan, tidak hanya bi asri amsaliha, tidak hanya 10 kali lipat, tetapi Allah kalikan lagi menjadi 10 kali lipat. Bayangkan peluang itu, dan peluang itu akan berakhir 10 hari ke depan. Artinya di 10 hari ke depan kita masih punya kesempatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita lewat orang lain. Masih ada kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan kepedulian kita terhadap orang lain dengan berbagi. Dan ini tidak mudah para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang berbagi, ini adalah bagian daripada proses untuk mewujudkan diri kita untuk peduli terhadap orang lain. Jadi intinya ketika Allah menghadirkan kita berbuat baik terhadap orang lain, adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah diuji kita tentang keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah makin banyak peningkatan ketakwaannya dengan kasratuz ziyadah, bertambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau justru malah sebaliknya. Yang kedua, ternyata kepedulian kita terhadap sesama akan mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan kita, karena kita mau berbagi dengan apa yang kita miliki. Dan tentunya ini adalah dirasa cukup sangat sulit, karena barangkali kita merasa bahwa di harta kita itu adalah harta yang kita cari, bahwa harta yang kita lakukan untuk mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan
memiliki harta itu akan menjadi nikmat manakala dia juga mau berbagi terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kepekaan kita untuk peduli terhadap sesama. Disinilah diuji bagaimana kepekaan kita yang disebut dengan nurani kita, rasa empati kita untuk senantiasa mau berbagi terhadap orang lain, dan itu adalah wujud daripada rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di sisa 10 hari ke depan. Mari sama-sama kita maksimalkan, mari sama-sama kita kuatkan niat kita bahwa berbagi adalah hal terbaik, bahwa berbagi adalah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbagi adalah bagian daripada proses ketika jalinan hablum minallah dan hablum minan nas betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Oleh karenanya, kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita tidak hanya sekedar kita bisa nikmati untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, tetapi nikmat terbesar yang Allah titipkan lewat harta kita mampu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali jauh lebih membutuhkan daripada kita, dan itulah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, dijadikan kita insan-insan terbaik, dan mampu kita menghadirkan kebaikan yang kita tunjukkan dengan kepedulian terhadap sesama di tengah kehidupan kita, terlebih untuk mengakhiri di bulan suci Ramadan menjadi bulan keberkahan, bulan berbagi, dan bulan peduli terhadap sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita untuk senantiasa meningkatkan kebaikan kita, untuk dicatat sebagai amal kebaikan kita yang menjadi investasi terbesar dan dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جميعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا وأقيموا